Yuk, kita langsung mulai kupas satu pertanyaan yang penting banget. Apa sih yang bikin sebuah bangsa bisa tetap kokoh di tengah gempuran globalisasi? Nah, untuk nemuin jawabannya, kita akan telusuri fajar peradaban dalam sebuah pencarian DNA Indonesia. Ini dia pertanyaan kuncinya. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bikin sebuah negara kayak Indonesia yang isinya macam-macam banget bisa tetap tegak berdiri ngadepin arus dunia yang wah kenceng banget? Ternyata jawabannya itu, bukan di gedung parlemen yang megah atau di tengah debat politik yang panas. Kisah ini justru membawa kita ke tempat yang sama sekali nggak terduga, lantai 13 sebuah menara universitas. Oke, kita masuk bagian pertama, pencarian jati diri bangsa. Coba bayangin suasananya, ada 1.200 mahasiswa lagi ngumpul. Terus di depan mereka berdiri Menteri Kebudayaan yang ngasih satu misi. Misinya simple tapi dalam banget, bantu generasi muda buat nemuin lagi DNA bangsa ini. Dan di momen inilah keluar satu kalimat yang benar-benar nonjok. Beliau nggak ngomongin politik, nggak ngomongin ekonomi, tapi sesuatu yang jauh lebih tua. Beliau bilang ke para mahasiswa, kalian berdiri di atas laboratorium manusia purba terbesar di dunia. Wah, gimana? Keren banget kan kalimat pembukanya? Nah, pernyataan tadi itu langsung membawa kita ke bagian kedua, fajar peradaban kita. Di sini nih, kita bakal gali bukti-bukti sejarah yang nunjukin kalau peradaban di Nusantara itu usianya jauh lebih tua dari yang mungkin kita bayangkan selama ini. Coba deh lihat lini masa yang luar biasa ini. Kita mundur jauh banget, 1,5 juta tahun lalu ke penemuan manusia Jawa, sebuah fosil yang benar-benar mengubah cara dunia mandang evolusi manusia. Terus kita lompat ke masa yang lebih baru, sekitar 51.200 tahun lalu di Sulawesi. Di sana ditemukan seni bercerita tertua di dunia. Ini jadi bukti kalau Nusantara itu bukan sekedar tempat lewat, tapi sebuah rahim peradaban. 51.200 tahun. Coba resapi dulu angkanya. Ini bukan cuma gambar-gambar hewan biasa di dinding gua ya. Ini adalah lukisan naratif, sebuah cerita utuh tentang perburuan. Artinya apa? Artinya, kemampuan manusia untuk berimajinasi, terus menuangkannya jadi sebuah cerita, itu pertama kali terjadi di Nusantara. Luar biasa. Nah, yang seru dari sini adalah gimana temuan ini jadi pemicu perdebatan di tingkat dunia. Teori out of Africa yang selama ini dominan jadi dapat penantang baru dari Nusantara. Tapi intinya bukan soal siapa yang benar, siapa yang salah kok. Poin utamanya adalah penegasan bahwa kepulauan kita ini adalah pusat, tempat di mana peradaban itu dibentuk, bukan cuma koridor yang dilewatin orang. Oke, dari zaman purba, kita geser sedikit ke babak sejarah Nusantara yang baru. Bagian ketiga, iman bertemu kearifan lokal. Nah, ini soal gimana Islam masuk dan menyatu dengan indahnya ke dalam budaya yang umurnya udah ribuan tahun. Dan ini nih yang bikin penyebaran Islam di Nusantara itu unik banget. Beda sama di banyak tempat lain. Di sini, Islam itu nggak disebarkan lewat pedang atau penaklukan. Sama sekali bukan. Sebaliknya, Islam masuk lewat proses akulturasi yang elegan, lewat perdagangan, seni, dan dialog budaya yang adem. Contoh paling kerennya, ya Wali Songo. Mereka ini bisa dibilang para diplomat budaya yang jago banget. Mereka nggak menghapus budaya lokal yang sudah ada. Justru sebaliknya, mereka menikahkan nilai-nilai universal Islam dengan kearifan lokal. Hasilnya, identitas masyarakatnya tetap terjaga, malah jadi makin kaya. Sekarang, kita tarik semua warisan sejarah yang kaya banget ini ke zaman sekarang. Selamat datang di bagian keempat, budaya adalah kekuatan lunak kita. Gimana caranya semua ini jadi aset strategis? Jadi, apa sih kekuatan lunak atau soft power itu? Gampangnya gini deh, soft power itu kemampuan kita buat mempengaruhi dunia, tapi bukan pakai tank atau uang. Caranya, ya dengan pesona. Dengan bikin budaya dan nilai-nilai kita itu menarik banget, sampai negara lain pengen ikutin. Terus, gimana cara mewujudkannya? Nah, langkah strategis pertama adalah dengan membentuk Kementerian Kebudayaan yang mandiri. Misinya juga jelas banget. Mulai proses repatriasi alias bawa pulang artefak-artefak bersejarah kita dari seluruh dunia. Sambil tentu aja memperkuat aset yang udah diakui dunia kayak batik, gamelan, dan jamu. Ini bukan cuma promosi biasa. Ini bisa dibilang serangan balik budaya yang positif. Biar gampang bayanginnya gini aja deh. Korea punya K-pop yang bisa mendunia kan? Nah, sekarang coba bayangin potensi Indonesia. Kita punya kekayaan budaya yang jauh lebih dalam, lebih tua, dan lebih beragam. Tantangannya, seperti kata Pak Menteri, adalah gimana kita ngebungkus harta karun ini dengan kemasan modern, biar kena di selera audiens global.
Semua pembahasan ini membawa kita ke kesimpulan ke bagian kelima, membangun masa depan di atas masa lalu. Pertanyaannya jadi gini, emang kenapa sih semua sejarah kuno ini jadi penting banget sekarang, di tengah gempuran teknologi kayak kecerdasan buatan atau AI? Nah, ini dia intinya. Di dunia yang berubah super cepat gara-gara AI dan teknologi, kita semua butuh jangkar, biar nggak kebawa arus. Dan jangkar itu, ya nilai-nilai yang ada di dalam budaya kita. Budaya inilah yang ngasih kita semacam kompas moral, sebuah identitas buat ngadepin masa depan yang penuh ketidakpastian. Jadi, pesan yang paling kuat dari pertemuan di lantai 13 itu sebetulnya simpel tapi dalam banget. Bangun bangsa itu bukan cuma soal jalan tol, bandara, atau gedung pencakar langit. Indonesia sekarang lagi ngerjain proyek yang lebih fundamental, yaitu membangun kembali infrastruktur jiwanya. Fondasinya, ya sejarah ribuan tahun yang kita punya. Penelusuran kita berakhir di sini, dengan satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Sejarah sudah ngasih kita fondasi yang, luar biasa kuat dan dalam. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kita, sebagai generasi sekarang, bangun di atas fondasi yang megah itu? Coba direnungkan.